Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam pembahasan mata kuliah MSDM Internasional, masuk ke pembahasan tentang pelatihan, orientasi, dan pengembangan SDM. Bicara tentang pelatihan atau training, ini merupakan metode yang digunakan untuk memberi dan meningkatkan keterampilan pekerja, baik yang baru maupun yang telah ada, agar karyawan atau SDM yang bersangkutan dapat bekerja dengan baik. Tentunya hal ini berorientasi pada prestasi jangka pendek. Orientasi dan pelatihan berfungsi membekali pekerja baru dengan informasi yang mereka perlukan untuk dapat melaksanakan pekerjaannya secara memuaskan. Informasi yang disampaikan diantaranya bagaimana sejarah perusahaan, aturan dan kebijaksanaan, serta nilai-nilai yang ada dalam perusahaan. Di samping itu penjelasan kondisi sarana dan prasarana yang ada di perusahaan. Selanjutnya, pelatihan dan pengembangan. Dipahami bahwa pelatihan dan pengembangan merupakan satu upaya untuk meningkatkan kemampuan yang dimiliki SDM berupa pengetahuan dan keterampilan sehingga mampu melaksanakan pekerjaan dengan hasil yang optimal. Antara pelatihan dan pengembangan mempunyai makna yang berbeda. Pelatihan merupakan upaya meningkatkan atau memperbaiki penguasaan berbagai keterampilan dan teknik pelaksanaan kerja tertentu secara rinci dan rutin. Sementara pengembangan merupakan upaya mempersiapkan karyawan untuk memegang tanggung jawab atas pekerjaan di masa yang akan datang. Ada 5 langkah proses dalam training and development, pelatihan dan pengembangan. Yang pertama, analisis kebutuhan berbasis skill yang dibutuhkan atau skill dan kebutuhan calon yang akan dilatih. Mengembangkan pengetahuan khusus, serta membahas tentang tujuan kinerja. Di samping itu, kaitannya dengan analisis organisasi, analisis tugas, dan analisis individu. Yang kedua, merancang instruksi berupa isi program, teknik pelatihan, buku kerja, dan latihan. Yang ketiga, validasi berupa program pelatihan dengan menyajikan kepada peserta yang bisa mewakili kaidah-kaidah dalam pelatihan. Yang keempat, menerapkan program yang sudah direncanakan dan mengevaluasi serta menindaklanjutinya. Bicara tentang pengembangan SDM berarti bagaimana mempersiapkan pekerja menduduki posisi-posisi demi pengembangan organisasi di masa yang akan datang. Pengembangan juga diarahkan untuk menghadapi tantangan-tantangan yang biasanya dihadapi sebuah organisasi, baik organisasi domestik maupun organisasi berskala internasional. Analisis kebutuhan training atau pelatihan, menganalisis adanya kebutuhan untuk training dan membedakan antara keperluan training dengan masalah-masalah manajemen. Bagaimana mengukur efektivitas training? Melihat reaksi. Nah, ini diukur berdasarkan impresi, opini, sikap, seberapa banyak peserta yang menyukai program, konten, pelatih maupun metodenya. Ukuran yang kedua adalah pembelajaran. Seberapa tinggi atau seberapa besar trainer atau pelatih atau pemberi materi mempelajari skill tertentu. Ya. Jadi dalam hal ini dengan pembelajaran nanti kita bisa mengetahui SDM yang sudah mengikuti seberapa besar peningkatan pengetahuannya. Selanjutnya perilaku merupakan identifikasi perubahan dalam skill, pola pekerjaan, relationship, kemampuan, pengujian, transfer of training, ya, hasil dari training itu sendiri. Dan yang terakhir hasil, pengaruh training terhadap pencapaian tujuan organisasi dengan menganalisis cost benefit dari training tersebut. Selanjutnya penilaian kebutuhan pelatihan melalui sumber tertulis berupa dokumen karyawan, uraian pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, laporan analisis pekerjaan, keluhan pelanggan, dan lain-lain.
Sumber lainnya didapat dari karyawan, pelanggan, konsultan, maupun manajemen. Yang ketiga, adanya perubahan staf. Ya. Penilaian kebutuhan pelatihan lainnya karena adanya perubahan teknologi dan perubahan jenis pekerjaan. Karakteristik trainer yang berhasil, dia memiliki minat, memiliki pola instruksi yang jelas, dapat membantu atau memberikan bantuan, antusias terhadap peserta pelatihannya, memiliki daya humor, jujur dan alamiah, memiliki karakter memahami pendengar, dan tentunya sangat menguasai materi pelatihan. Adapun problem dalam mengimplementasikan pelatihan dan pengembangan, yang pertama, sulit meyakinkan pegawai atau manajer karena dianggap buang waktu atau lebih baik melakukan sesuatu daripada ikut pelatihan. Ada juga pendapat sulit mendapatkan trainer yang pandai dan tepat, serta mengerti psikologi, misi, tujuan pelatihan, dan pelatihan di perusahaan, beserta organisasi informal di dalamnya. Adanya penolakan terhadap perubahan dan pencatatan hasil pelatihan dan pengembangan yang tidak optimal. Bagaimana mengevaluasi hasil pelatihan atau training? Melalui opini peserta, melalui tes hasil pembelajaran, melalui analisis perubahan perilaku, dan pencapaian pelatihan serta pengembangan. Dan yang terakhir, benchmarking, pembentukan karakter. Pengukuran efektivitas training dilihat dari reaksinya, diukur tadi ya, seberapa impresi, opini, dan sikap dari partisipan yang menyukai program tersebut. Seberapa baik peserta mempelajari skill tertentu, dan perilaku mengidentifikasi perubahan dalam skill, pola kerja, relationship, kemampuan, dan juga pengujian transfer of training. Dan yang terakhir, hasil berkaitan dengan pengaruh training terhadap pencapaian tujuan organisasi. Evaluasi pelatihan dan pengembangan dilihat dari reaksi terhadap pelaksanaan pelatihan, pembelajaran, perilaku, apakah ada perubahan perilaku peserta setelah mengikuti pelajaran, apakah peserta meningkat keterampilannya, berubah sikapnya, baik dalam konteks pengetahuan maupun kemampuan, dan hasilnya, adakah peningkatan prestasi organisasi atau unit kerja sebagai akibat dari peningkatan kemampuan, pengetahuan, dan sikap karyawan yang telah Sumber data lainnya yang berkaitan dengan pelatihan, itu sumber kepustakaan berkaitan dengan pekerjaan, mengajukan berbagai pertanyaan berkaitan dengan pekerjaan juga, komite pelatihan atau konferensi pelatihan, juga analisis terhadap masalah operasional pelatihan itu sendiri. Demikian pembahasan kali ini tentang pelatihan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.